Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 18 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 18 Januari 2025. Oke, kalau aku lihat sekarang ya, yang dia rasakan terhadap kamu adalah gini. Jadi kayaknya orang ini sempat kayak keras kepala gitu ya, keras kepala, terus hanya memperdulikan diri sendiri, terus hanya apa ya, kayak meyakini apa yang dia yakini gitu ya. Jadi apa-apa tuh salah kamu, apa-apa tuh kamu yang jahat, kayak gitulah ya. Nah, sekarang kalau aku lihat sekarang dia kayak mendapatkan suatu pencerahan atau mendapatkan kejelasan, mendapatkan ya kejelasan penerangan dari masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Jadi sebenarnya siapa sih yang salah? Apa sih yang membuat hubungan ini sampai bertengkar, hancur, berpisah seperti itu ya. Dan aku lihat sekarang dia mulai beradaptasi dengan situasi ya. Kalau sebenarnya ya dia yang salah, kalau sebenarnya kamu kecewa, kamu marah, seperti itu ya. Karena ada sesuatu yang sudah terungkap gitu, ada sesuatu yang sudah terjelaskan gitu ya. Sehingga sekarang tuh dia sudah mulai merubah pola pikirnya, sudah merubah sudut pandangnya atau pandangannya terhadap kamu dan masalah yang ada di antara kalian berdua seperti itu. Jadi apa yang menjadi ada hal-hal yang menjadi kesalahpahaman atau menjadi masalah lah ya di hubungan kalian itu akhirnya terang gitu loh. Akhirnya dia sadar, oh begitu ya, ternyata maksud kamu adalah begini. Oh ternyata benar ya, kamu itu marah ya karena aku berkelakuan seperti ini seperti itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat ada hal-hal yang sekarang menjadi terang ya, menjadi terlihat gitu. Dan aku lihat nampaknya dia merasa bahwa saat ini kamu butuh healing ya, butuh untuk menyembuhkan luka batinmu, rasa kecewamu, menyembuhkan mentalmu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia ngerasa seperti itu. Dia adalah orang yang punya daya tarik tersendiri gitu ya. Jadi dia ini gampang digoda atau memang pintar menggoda seperti itu. Sehingga dia ini kalau aku lihat memang banyak sekali menjalin hubungan, nggak dengan satu orang saja, ya nggak cuma dengan kamu doang gitu. Ada si A, si B, si C. Karena di sini ada apa nih? Seduction ya, berarti memang ada pihak ketiga ya, ada bujuk rayu di sini ya. Emang dia pintar membujuk rayu atau dia gampang dibujuk rayu sehingga hadirlah pihak ketiga di antara kalian. Bahkan mungkin gak cuma satu pihak ketiganya, ada pihak keempat, pihak kelima ya, ada banyak atau bisa jadi mungkin berulang kali ya. Dia udah selesai dengan pihak ketiga, nambah lagi yang lain ya, jadi ada lagi seperti itu. Jadi bisa jadi berulang kali. Oke, kalau aku lihat di sini memang ada keinginan untuk bersatu kembali dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu, karena di sini aku lihat memang ada cinta abadi, ada pengabdian, rasa cinta ya, rasa cinta
ya terhadap kamu. Tapi aku lihat memang situasinya dia masih hanya sekedar memantau atau mengamatimu dari kejauhan, ya, mengamatimu dari kejauhan, entah itu ya memang dari jauh atau atau lewat media sosial bisa jadi, ya. Yang pasti di sini dia hanya mengamati kamu saja, menonton, melihat, dan kemudian membuat persepsi sendiri gitu loh. Jadi dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia temukan dari pemantauannya ke kamu, itu dia mulai kayak punya persepsi, oh ternyata kamu saat ini lagi kecewa, oh ternyata kamu saat ini lagi marah, oh ternyata kamu saat ini lagi seneng ya sendiri, single, atau lagi seneng nih kumpul sama teman-teman, nah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dari hasil pemantauan dia ke kamu, dia punya persepsi sendiri, dia punya penilaian sendiri, ya. Oke, jadi energinya masih menguntit kamu atau ya curi-curi pandang, bukan curi-curi pandang ya, apa namanya tadi, memantau, memantau. Oke, dia lihat saat ini kamu benar-benar melakukan suatu perubahan yang benar-benar beda banget, perubahan yang sangat mendadak dan perubahan yang beda banget gitu ya, dan ini membuat dia kaget, membuat dia terkejut, membuat dia kok bisa ya kamu berubah seperti ini gitu. Misalkan contoh dulu kamu tuh bucin banget sama dia, kayak nggak bisa gitu kalau nggak ada dia. Kalau misalkan apa namanya, dia hilang kabar aja ya, beberapa hari kamu mungkin sudah nangis-nangis misal contoh. Nah sekarang mungkin malah kamu kalau misalkan dia menghubungi kamu, itu kamu nggak ngerespon, kamu masa bodoh, kamu cuek, sekarang kamu tidak menganggap dia, kamu mengabaikan dia, ya, kamu beda banget gitulah ya, beda banget. Nah dulu mungkin kamu orang yang sangat manja, ya, sekarang kok kamu tuh kayak berani gitu, tegas, ya dewasa, nah seperti itu ya. Jadi dia lihat sekarang ada perubahan-perubahan yang mendadak, dan perubahan itu benar-benar mengejutkan dia karena ya beda banget versi kamu yang dulu dengan versi kamu yang sekarang, seperti itu, dan itu mengejutkan dia. Nah dari sinilah ya, dari perubahan ini mulai ya, dia mendapatkan pencerahan. Oh kenapa kamu sampai berubah seperti itu, kenapa sekarang kamu berubah, kenapa kamu bertindak seperti ini, kenapa sekarang kamu tegas, kenapa. Nah disitulah dia mendapatkan pencerahannya. Oh ternyata oke, kamu tidak mau lagi komunikasi dengan aku karena mungkin kamu kecewa sama aku karena menghadirkan pihak ketiga, karena aku mengabaikan kamu, karena aku bohong sama kamu, bla 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 bla. Ya, jadi ada suatu transformasi yang terjadi di diri kamu, dan inilah yang membuat dia akhirnya tersadar, mendapatkan pencerahan, mendapatkan kejelasan seperti itu ya. Tapi aku lihat memang energinya dia masih takut nih untuk menghubungi kamu atau takut untuk mendekati kamu, ya. Karena gini, nih orang kayaknya belum siap untuk memiliki hubungan yang lebih intim atau berkomitmen atau sangat dekat gitu, belum ya. Jadi mungkin masih pengen flirting atau ya gimana deh, atau memang dia belum siap ya, entah secara materi, secara mental ya. Jadi kalau aku lihat memang di sini dia masih takut untuk mendekati kamu, dan bisa juga takut mendekati kamu juga itu karena dia pernah buat salah dan dia sadar, dia tahu dia pernah buat salah, terus itu ditambah lagi dia takut kalau misalkan dia sekarang dekat dengan kamu atau dia datang ke kamu, takutnya nanti kamu menagih janji atau menagih keintiman atau menagih komitmen dari dia, seperti itu. Sedangkan di sini aku lihat dia masih takut akan berkomitmen atau akan lebih intim gitu ya. Jadi bisa jadi dia takut mendekati kamu atau takut datang ke kamu ya karena ini. Ya, takut kamu nanti menagih janji untuk komitmen seperti itu. Makanya di sini aku lihat energinya masih kayak menarik diri dari kamu atau menghindari kamu, melarikan diri dari kamu ya. Dan aku lihat memang situasi kamu dengan dia saat ini sudah saling melepaskan ya, karena memang dia rasa hubungan ini kacau.
dia tidak bisa menghandle-nya, dia tidak tahu solusi yang terbaik untuk hubungan ini bagaimana, dia harus bagaimana ya. Dan aku lihat memang hubungan kalian ini cepat berlalu. Jadi mungkin hanya beberapa minggu dijalani hubungannya atau hanya beberapa hari kedekatannya atau gimana deh. Pokoknya kemarin-kemarin sempet tuh deket, tapi tiba-tiba udah berakhir aja hubungannya, udah nggak saling komunikasi lagi, udah saling nggak ada kedekatan lagi ya, seperti itu. Dia merasa bahwa saat ini kamu itu sedang mempertahankan dirimu dari kehancuran hatimu. Jadi dia lihat bahwa memang selama ini ketika kamu masih sama dia, kamu itu benar-benar apa ya, hancur banget gitu ya. Kamu patah hati banget, kamu kecewa banget, kamu tersakiti lah intinya gitu ya. Dan sekarang dia lihat kamu itu pengen apa namanya ya, pengen lebih kuat, pengen bertahan dengan apa yang telah terjadi gitu ya. Bertahan dengan keadaan situasi ya. Kamu seperti, dia rasa sepertinya memang ingin menyelamatkan hidupmu, kamu tidak mau gila gara-gara cinta, seperti itu ya. Itu yang dia rasa, dan dia melihat kamu sekarang tuh dalam keadaan membaik sekarang ya. Mungkin dulu kamu itu orangnya uring-uringan saat masih bersama dia, penuh dengan kecemasan, ketakutan, khawatir, cemburu, curigaan, bla bla bla. Nah, sekarang ketika kamu dengan dia sudah berpisah, keadaan kamu dilihat dia semakin membaik. Kamu lebih bahagia, kamu lebih tenang, kamu lebih dewasa, kamu lebih tegas, bla bla, dan banyak lagi ya. Itu dia yang dilihat. Dan kamu benar-benar menghindari kehancuran hatimu, kamu benar-benar menghindari kehancuran hidupmu. Jadi apa yang menjadi stresormu, apa yang menjadi triggermu, itu sepertinya memang benar-benar kamu hindari, termasuk dia, karena dia salah satu stresor atau triggermu. Makanya di sini kamu menghindari dia. Makanya mungkin dia sempet tuh kayak mendekati kamu atau menghubungi kamu, tapi nggak kamu respon, karena itu ya, kamu memang ingin menghindari kehancuran dalam hidupmu lagi gitu, nggak mau gitu ya intinya. Dan aku lihat dia rasa kamu itu sekarang sudah mulai menyusun kembali jati dirimu, kepercayaan dirimu, kehidupanmu, masa depanmu. Ya, pokoknya semuanya kamu susun kembali, kamu ingin apa ya, utuh kembali, kamu ingin fokus dengan hidupmu, bahagia, seperti itu. Dan dia melihat bahwa kamu tuh sepertinya memang sudah belajar dari kesulitan di masa lalumu ya. Apalagi kayak kesulitan di masa lalu itu seperti batu loncatan atau seperti pukulan bagimu untuk bangkit, untuk sukses ya. Jadi masa lalu, kesulitan di masa lalu itu bukan menjadi keterpurukan yang akan kamu bawa terus-terusan, tapi justru malah menjadi suatu batu loncatan atau pukulan bagimu untuk bangkit, untuk sukses, untuk memprioritaskan dirimu, untuk memprioritaskan masa depanmu, seperti itu ya. Oke, dan aku melihat di sini memang ternyata kekhawatiran dia tentang kamu yang move on, kamu yang meninggalkan dia, kamu yang pergi dari dia menjadi kenyataan. Kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, kamu benar-benar move on, kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia. Nah, inilah sebenarnya kekhawatiran yang dia miliki ya terhadap kamu, dan ya benar-benar terjadi ya, menjadi kenyataan ya. Jadi sebenarnya dari dulu dia tuh punya kekhawatiran, takut kehilangan kamu, takut ditinggalkan, takut ditolak sama kamu. Beneran terjadi sekarang. Dan aku lihat di sini dia sepertinya untuk hubungan kalian seperti
merasa seperti tidak bisa ditolong lagi atau tidak bisa diperbaiki lagi. Dia ngerasa seperti itu ya. Dia merasa bahwa hubungan ini sudah tidak, kayak nggak ada kesempatan lagi gitu loh. Ya kayak nggak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Dan dia lihat kamu sepertinya sudah tidak mau lagi mengungkit masa lalu atau masalah yang pernah ada di antara kamu dengan dia selama ini. Jadi dia ngerasa kamu tuh sekarang udah fokus dengan kehidupanmu sendiri gitu ya. Terus itu Ten of Swords reverse. Aku melihat di sini ya, dia merasa benar-benar kayak hubungan ini sudah gagal, sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Terus juga aku lihat di sini dia juga mungkin saat ini sudah meninggalkan hubungan ini karena mungkin hubungan ini penuh dengan kekerasan, entah itu kekerasannya secara fisik atau verbal ya, atau bahkan mental juga bisa. Jadi aku lihat di sini dia merasa bahwa dia dan kamu harus bisa menemukan jalan masing-masing yang memberikan keamanan satu sama lain ya. Karena kalau misalkan tetap berdua penuh dengan kecemasan, hidup nggak bahagia ya, terus itu penuh dengan kekhawatiran, rasa cemburu, sehingga selalu kehidupan itu nggak tenang gitu. Nah jadi karena nampaknya sudah kacau hubungan kalian, maka dari itu dia menghindari kamu ya karena berpikir bahwa oke, kita cari tempat masing-masing aja ya, kita fokus dengan kehidupan kita masing-masing, seperti itu. Yang bisa memberikan rasa aman satu sama lain, yang bisa memberikan rasa aman ke diri kita masing-masing kayak gitu. Makanya di sini aku lihat kalian berpisah. Oke, kalau aku lihat di sini memang nampaknya baik kamu dan dia sudah kayak tarik napas ya. Gitu ya. Aku lihat kayak ya sudah, rasa sakit atau rasa kesulitan yang dulu pernah dialami itu sudah gitu diakhiri dan lepaskan. Nah, seperti itu ya. Aku lihat di sini nampaknya memang baik kamu dan dia sama-sama menyerah untuk memperjuangkan hubungan ini. Mungkin dia merasa memang kamu sudah melepaskan hubungan ini, kamu sudah banyak berkorban untuk hubungan ini, kamu sudah begitu lama menunggu dia ya. Bahkan dia tahu ya bahwa kamu itu seperti sudah tidak yakin dengan arah hubungan ini mau kemana. Jadi makanya di sini dia lihat kamu sudah menyerah, kamu sudah melepaskan, ditambah lagi kamu sudah banyak berkorban untuk dia, berkorban untuk hubungan ini, sudah lama kamu menunggu kepastian atau kejelasan di hubungan ini, tapi sampailah di titik di mana kamu sudah merasa tidak yakin lagi dengan dia dan arah tujuan hubungan ini. Perspektif kamu sudah berubah, pola pikirmu sudah berubah ya, kamu sudah memiliki sudut pandang yang baru, kamu sudah memiliki fokus atau pandangan yang berbeda sekarang, sudah baru gitu ya. Nggak lagi hidup hanya fokus pada dia, dan dia, seperti itu. Oke, aku melihat di sini dia pun saat ini juga nggak merasa harus terburu-buru untuk mengimplementasikan rasa cintanya ke kamu, atau untuk menemukan pasangan hidupnya, atau untuk bisa bersama dengan seseorang yang dia cintai, seperti itu ya. Karena menurut dia tidak masalah seberapa banyak yang dia curahkan dalam usaha dia mencari kisah percintaannya, baik itu dengan kamu atau dengan siapapun ya. Karena menurut dia gini, seberapa baik dia berkomunikasi dengan kamu, dengan orang-orang yang lain, kalau misalkan dianya yang sebenarnya belum siap untuk berkomitmen, ya mau dikata apa gitu ya. Terus juga ditambah kalau misalkan ini dia terhadap kamu, kan ini perasaan dia terhadap kamu ya, kalau misalkan dia mau berkomunikasi dengan kamu sekuat apapun dan semencoba apapun dia berkomunikasi dengan kamu, tapi kalau kamunya sudah tidak mau lagi atau sudah cuek, sudah tidak mau membuka komunikasi lagi dengan dia, ya nggak akan bisa terjalin seperti itu ya. Makanya di sini daripada dia terburu-buru memaksakan untuk membuat hubungan ini bisa bersatu atau bisa terjalin ya,
lebih baik saat ini ya waktu berpisah dia dengan kamu ini dia gunakan untuk mengamati bagaimana perspektif kamu yang saat ini sudah berubah, terus itu ditambah dengan pola pikir dia yang saat ini dia yakini gitu ya. Jadi kira-kira perspektif kamu yang sekarang beda ini dengan pemikiran dia yang sekarang ini sejalur nggak? Satu pemikiran nggak gitu? Kayak misalkan kan sekarang kamu kayaknya udah nggak peduli lagi dengan cinta-cintaan atau nggak peduli lagi deh dengan dia gitu ya. Nah perspektif dia sekarang misalkan dia pengen bersatu dengan kamu, ya mau dia usahakan kayak apa juga kalau kamunya nggak mau ya nggak akan terjalin kan gitu. Makanya saat ini dia gunakan waktu kalian berpisah ini untuk memantau kamu aja dulu gitu ya, melihat dari perspektifnya kamu, dari pola pikirnya kamu seperti itu. Memang kalau aku lihat di sini menurut dia ya, kalian itu sebenarnya butuh waktu untuk membicarakan masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Nah, cuman saat ini kan gimana mau ngedapetin komunikasi atau waktu dari kamunya aja mungkin ya sudah tidak mau merespon dia gitu loh. Ya, makanya di sini dia hanya bisa memantau ya, memantau ataupun ya stalkingin kamu lah. Ya, itulah stalkingin kamu aja dulu gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini ya, dia merasa kamu tuh sekarang sudah mengalami suatu perubahan yang positif ya di dalam hidupmu. Kamu seperti sudah memulihkan perasaan atau apapun yang telah hilang dari dirimu. Kehilangan waktu, kehilangan perasaan, kehilangan harapan tentang dia, kehilangan ekspektasi bisa bersama dia, dan itu nampaknya sudah kamu pulihkan. Kamu sudah tidak lagi memaksakan harapanmu terhadap dia, ekspektasi kalian bisa bersama terhadap dia gitu ya. Sekarang dia lihat kamu sudah mulai tenang dan tidak banyak menuntut atau tidak banyak berekspektasi ya tentang hubungan kalian. Jadi apapun yang telah hilang di masa lalu ya udah gitu diikhlaskan. Dia ngerasa kamu seperti itu sekarang dan kamu sudah bisa mengatasi kesulitan saat masa-masa bersama dia gitu ya. Karena dia ngerasa selama ini ketika kamu bersama dia tuh kayak nggak bahagia gitu loh. Kamu ngerasa kayak dia ngerasa kamu tuh seperti kesulitan banget gitu untuk memahami dia, untuk berinteraksi dengan dia. Kamu penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, kecemburuan, kesalahpahaman, praduga, bla bla bla. Jadi kayak hidup kamu tuh nggak bahagia gitu dengan dia ya, dan kamu merasa kesulitan banget. Nah sekarang dia rasa kamu sudah bisa melepaskan atau mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Sekarang kamu sudah legowo, kamu sudah memaafkan dia, kamu sudah merasa bisa diterima ya dengan keluargamu, dengan orang-orang sekelilingmu, seperti itu ya. Kamu juga sudah bisa menerima keadaan, sudah merasa diterima oleh ya fakta gitu ya. Jadi dulu kamu sempat berpikir bahwa kalau nggak sama dia mungkin aku nggak akan bisa menemukan rumahku atau kebahagiaanku. Tapi ternyata sekarang ketika kamu sudah berpisah dengan dia, justru malah kamu merasa seperti diterima oleh banyak orang ya, oleh keluarga, oleh teman, oleh lingkungan ya. Kamu kayak ya dirangkul ya, disayangi, diperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi perspektif kamu yang dulu kalau nggak sama dia nggak bahagia, ternyata tidak juga. Ternyata sekarang tanpa dia pun kamu bahagia. Itu yang aku lihat di sini. Ya, dia merasa kamu sudah bisa menaklukkan tantangan di masa lalumu yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, paranoid, curigaan. Nah itu kamu sudah bisa menaklukkan rasa-rasa itu ya yang pernah ada di masa lalumu. Terus itu mulai melakukan perbaikan ya, peningkatan hubungan secara bertahap terhadap orang-orang yang sempat kamu hindari, sempat tidak dekat lagi gitu ya. Ketika kamu dulu sama dia mungkin kamu selalu mengabaikan keluargamu, teman-temanmu. Sekarang kamu lebih dekat dengan keluarga atau teman-temanmu, seperti itu ya. Dan ya dia ngerasa kamu memang benar-benar kayak udah tegas gitu memutuskan atau mengakhiri hubungan ini ya. Ya karena di sini juga dia tahu bahwa hubungan kamu dengan dia selama ini tuh nggak sehat gitu.
Ditambah lagi juga mungkin di hubungan ini ada yang memiliki skandal seperti itu, dan mungkin gini, bisa jadi kalau dia pernah berbuat skandal, misalkan apa, pernah ngambilin orang, misal ya, misal aja, ngambilin orang, kamu nggak terima gitu, dia menghamili anak orang gitu kan, karena ya mungkin kamu pasangannya, atau ya kalian menjalin hubungan, tapi kok dia menghamili orang lain gitu, tapi ternyata keluarga dia, teman-teman dia, itu menerima gitu loh, menerima kelakuannya dia yang menghamili orang lain itu gitu ya, sehingga aku lihat di sini kamu kecewa, dan ini juga yang menjadi salah satu apa ya, alasan kenapa kamu udah deh berpisah aja gitu. Atau misalkan gini deh, dia pernah korupsi misalkan ya di kantornya gitu. Mungkin keluarganya, teman-temannya memaklumi gitu ya. Tapi ya kamu nggak memaklumi itu gitu. Walaupun itu uang kantor, tapi kelakuannya kan tidak baik gitu ya. Sehingga itulah yang menjadi mungkin salah satu juga alasan kenapa kamu memilih untuk berpisah deh gitu. Kalau dipikir-pikir gitu sih. Ya. Oke, kalau aku lihat dulu ya, saat kamu masih bersama dia, kamu itu merasa bahwa dirimu adalah korban. Ya, kamu seperti terkekang, seperti dipaksa masuk ke dalam sudut hubungan yang menyakitkan ya, seperti adanya keterikatan di hubungan ini, ada rasa takut, kecemasan, tertekan, lemah, tidak berdaya, ya tidak bisa bersuara juga. Pokoknya hubungan ini menyakitkan, penuh dengan ya kedaruratan, kesulitan, penuh dengan drama. Kamu seperti terpenjara. Oke, sebenarnya di masa lalu tuh ketika kamu bersama dia, kamu tuh sebenarnya bisa melepaskan diri dari dia. Tapi mungkin memang ada perasaan yang terpojok atau terjebak di dalam hubungan ini. Kayak misalkan di otak pengennya move on, di otak pengennya meninggalkan dia, tapi perasaanmu mungkin masih tebucin-bucin sama dia, sehingga perasaanmu itulah yang sebenarnya memojokkan kamu, yang membuat kamu terjebak di dalam hubungan ini. Otakmu mah sudah jalan, udah pengen, ayo kita move on, ayo kita tinggalkan, ayo kita harus tegas, berani untuk bicara bahwa kita berakhir gitu ya. Tapi perasaanmu itu kayak mendenial, atau memang kamunya yang menginginkan untuk mendenial, jangan dong, jangan pergi, aku masih cinta, nanti gimana kalau misalkan aku berpisah dengan dia, dia menemukan sosok yang lebih dari aku ditinggalkan dong, kayak gitu ya. Atau gimana nanti kalau aku berpisah dengan dia, aku tidak menemukan sosok yang lebih baik dari dia, bla 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 gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dulu kenapa kamu itu sulit banget untuk lepas dari dia, karena perasaanmu lah yang membuat dirimu sendiri itu merasa terpojok dan terjebak dalam hubungan itu ya. Jadi sebenarnya di masa lalu tuh kamu udah bisa keluar gitu, tapi ya itu ada perasaan itu. Jadi memang sebenarnya hanya masalah tentang mengamati atau cara pandangnya kamu dalam mengamati situasi hubungan kamu dengan dia, dan masalah otak dan hatimu, nah perasaanmu ya lebih tepatnya gitu ya. Jadi mungkin memang selama ini kamu itu nggak dengan mudah ya bisa melepaskan diri dari dia, atau mendapatkan cara atau solusi untuk meninggalkan dia. Mungkin ada yang sampai bertahun-tahun loh merencanakan untuk berpisah dengan dia, tapi kok gagal, kok nggak jadi lagi gitu ya. Mungkin sempat kayak udah mencoba untuk meninggalkan dia, tahu-tahu dihubungin dia lagi, balikan lagi, kayak gitu ya. Jadi sempet kayak mungkin on off hubungannya, kalau kamu pergi dia datang lagi ke kamu terima lagi, kamu maafin lagi, berhubungan lagi, nanti udah nggak nyaman lagi, ada rasa ingin pergi gitu, kayak gitu terus ya. Aku lihat di sini. Dan aku melihat ya, dia merasa bahwa nampaknya kamu sekarang sudah apa ya, kayak sudah lelah ya sama dia. Ada ketakutan yang mungkin selama ini kamu rasakan saat masih bersama dia, takut takut dianya memang ternyata tidak bisa berubah, takut kamunya
memang ternyata tidak dia cintai, hanya dia manfaatkan, takut dianya ternyata memang hanya mau main-main aja sama kamu, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini dia merasa bahwa memang kamu seperti sudah takut untuk terus bersama dengan dia atau ada di dekat dia gitu ya. Dia merasakan banget kok kekhawatiran kamu kalau misalkan kalian tetap bersama seperti itu ya, dan dia ngerasa kamu benar-benar kecewa banget sama dia. Dia merasa bahwa kamu sudah lelah menghadapi dia, dan dia merasa bahwa sepertinya kamu itu punya beban mental kalau kamu bersama dia gitu. Dia ngerasa seperti itu ya. Makanya sekarang dia rasa kamu tuh seperti butuh untuk mengisolasi diri, tidak mau berurusan dengan dia, tidak mau tahu tentang dia, bahkan mungkin ada yang kayak memblokir agar dia tidak tahu kabarnya kamu, bisa jadi seperti itu. Intinya di sini memang kamu sangat membutuhkan waktu untuk dirimu sendiri. Fokus hanya untuk dirimu sendiri. Kamu butuh ketenangan ya, kamu butuh untuk meretreat, memulihkan penyakit ya, entah ini penyakit hati ya, atau memang penyakit secara fisik. Karena penyakit secara fisik juga timbulnya kebanyakan itu dari perasaan juga kan gitu. Jadi mungkin ada yang terganggu psikisnya, atau bahkan ya mungkin secara fisik juga ada yang lagi sakit gitu ya. Dan aku lihat sekarang kamu sudah mulai memulihkan rasa sakit itu, rasa kecewa itu kan rasanya sakit ya. Nah, itu dipulihkan seperti itu, dan mulai mengintrospeksi diri ya. Aku lihat di sini kamu mulai mengintrospeksi diri. Kenapa sih aku sampai terbucin-bucin seperti itu? Apa bagusnya dia gitu kan? Terus kenapa sih hubungan ini bisa gagal? Kan nggak seluruhnya itu pasti salah dia, pasti ada kesalahanku juga. Oh mungkin karena aku kurang tegas, oh mungkin karena aku kurang berkomunikasi secara interaktif gitu kan. Mungkin akunya juga ketika dia pasif dalam komunikasi, aku juga ikut pasif dalam berkomunikasi. Mungkin aku tidak bisa menyesuaikan dalam berkomunikasi atau dalam pendekatan atau bla bla bla. Jadi aku lihat di sini juga kamu sebenarnya introspeksi juga ya. Kamu juga tidak menyalahkan dia sepenuhnya bahwa hubungan ini berakhir ya gara-gara dia, enggak juga. Pasti juga ada salah dari kamunya gitu. Jadi aku lihat di sini kamu pun introspeksi diri gitu. Ya. Terus juga aku melihat di sini kamu mulai merencanakan masa depan. Ya, apa yang mau kamu lakukan, kamu mau memulai awalan baru dengan cara apa, atau kamu pengen punya usaha atau punya pekerjaan yang seperti apa, atau gimana deh. Aku lihat di sini kamu mulai merencanakan masa depanmu, mulai berkontemplasi. Dan Four of Swords ya, aku melihat saat ini memang kamu dan dia menghabiskan waktu untuk berpisah aja, memilih untuk waktu terpisah, untuk bersantai, memikirkan dan menghidupkan kembali asmara atau rasa cinta kalian, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu dan dia sama-sama merasakan kebutuhan untuk tenang ya. Kalian butuh untuk memiliki ketenangan ya, karena mungkin selama ini kalian selalu ada rasa cemas, stres, ketakutan ya, yang menghantui kalian saat kalian masih bersama seperti itu, atau selama ini gitu ya. Nah, jadi sebagai respon terhadap tekanan kuat yang kalian alami selama ini, kalian berdua aku lihat secara alami saat ini memutuskan komunikasi, mencari spesifikasi kalian maunya ngapain, maunya apa, seperti itu ya. Tapi aku lihat memang ada energi nih kalian bakalan terhubung kembali ya. Karena setelah kalian berpisah gini, kayaknya si dia ini mulai mengingat-ingat kembali. Kenapa sih mengingat-ingat kembali alasan kenapa sih kalian mau bersama, kenapa sih kemarin kalian mau dekat ya, kenapa sih dia selama ini mau pengen tahu keadaan kamu, atau saat ini tuh kok rindu ya setelah kita udah berpisah, bukannya kita move on satu sama lain, tapi kok aku malah kayak selalu kepikiran kamu, terus kayak ada dorongan untuk membuat rencana tentang bagaimana bisa menghilangkan stres di antara kalian dan bisa bersatu kembali gitu ya. Jadi masalah yang mungkin
sangat pelik di hubungan kalian adalah tentang stresnya menghadapi hubungan ini, kecemasannya, ketakutannya, cemas, misalkan cemas, takutnya cemas nanti apa namanya, aku tidak bisa menjadi pasangan yang baik untuknya, seperti itu ya. Stres karena mungkin stres komunikasi yang tidak baik, terus juga stres karena misalkan masalah ekonomi yang tidak stabil ya, terus ketakutan, takut nanti ditinggalkan, takut ditolak, takut bla bla bla. Sehingga aku lihat saat ini tuh dia kayak lagi cari solusi gimana caranya untuk menghadapi rasa stres ini. Ya, agar kalian di masa mendatang ketika nantinya dia ada peluang, ada kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu lagi, dia bisa menghadapi stres ini bareng-bareng dengan kamu. Dia bisa menemukan solusi dari rasa stres atau masalah konflik di antara kalian kayak gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, baik kamu dan dia sama-sama perlu waktu untuk menjauh dari stresornya kalian ya. Kamu stresornya adalah dia stresornya banyak ya. Ada mungkin amarahnya kamu ya kan. Terus itu mungkin masalah keuangan, masalah ya rasa bersalahnya gitu ya. Jadi ya di sini juga mungkin ada sebagian rasa stresnya itu ya dari kamu juga gitu. Makanya saat ini baik kamu dan dia sama-sama saling menghindar atau saling menarik diri karena ya ternyata satu sama lain adalah stresor masing-masing ya, stresor satu sama lain gitu. Oke, kemudian apalagi nih, The Star tuh harapan ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia pun masih memiliki harapan, masih memiliki keinginan ya, masih memiliki keinginan dan juga masih memiliki suatu inspirasi keinginan ya. Tapi aku lihat di sini nampaknya memang dia lihat butuh ketenangan dulu ya untuk bisa mewujudkan harapan atau keinginan itu ya dia butuh punya kreativitas, butuh inspirasi. Jadi kalau aku lihat sebenarnya harapan dia adalah bisa bersama dengan kamu lagi. Cuman untuk bisa bersama dengan kamu lagi dia butuh ide dong, butuh solusi dong, butuh tindakan yang lebih kreatif, nggak lagi mengulang tindakan yang dulu pernah dia gunakan untuk membuat kamu kembali padanya. Dia butuh untuk suatu bentuk kreativitas agar kamu itu bisa tertarik lagi sama dia gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kreativitas itu ya butuh ketenangan. Jadi makanya di sini aku lihat dia kayak butuh ketenangan agar bisa menghasilkan solusi yang bisa memuaskan satu sama lain. Gitu ya. Dia butuh fresh dulu di pikirannya karena dia juga di sini pengen punya solusi yang fresh juga untuk kalian ke depannya. Terus juga aku lihat di sini dia semakin spiritualitas ya, mungkin lebih mendalami tentang dirinya, terus juga mungkin semakin religius atau gimana gitu. Intinya aku lihat di sini ya dia lagi melakukan suatu tindakan yang gimana caranya lah gitu untuk bisa mewujudkan harapannya gitu ya. Dan harapan ini juga ternyata ya nggak cuma soal kamu doang ya, bisa jadi tentang karir, keuangannya gitu ya. Dan aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu sekarang sudah melakukan healing ya, kamu seperti sudah sembuh dan dia lihat sekarang kamu sudah menjalani kehidupanmu dengan kepositifan ya. Jadi kamu nggak lagi penuh dengan kecemburuan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran seperti itu. Dia lihat hidupmu semakin bahagia, semakin tenang ya, semakin menikmati hidup seperti itu. Dan dia melihat kamu tuh memang sekarang sudah benar-benar siap melepaskan beban apapun dari hubungan kamu bersama dia di masa lalu, dan dia lihat kamu sekarang siap untuk melajang atau memang saat ini ya memang masih melajang seperti itu. Dan aku lihat memang sekarang hidupmu berpotensi memiliki cinta yang cerah ya.
Dan dia ngelihat kamu tuh seperti siap atau kayak welcome lah ya, welcome untuk bertemu dengan orang baru, bertemu dengan orang yang menurutmu ideal untukmu, seperti itu. Nah, kalau aku lihat memang kamu tuh pengennya ketemunya sama orang baru, tapi si mantan kamu ini ternyata pengen datang lagi, ya. Jadi masih ada energi the starnya di kartu ke-6 yang keluar, berarti memang ini ekspektasi nih, ya bakalan datang lagi nih orang, ya. Kamu mah mungkin doanya tuh minta orang baru, ya. Ya, bisa jadi memang orang baru juga datang, tapi mungkin silih berganti gitu ya. Datang tapi mungkin belum serak gitu ya, atau bukan tipemu atau gimana gitu. Nah, tapi yang kuat mau datang, yang kuat mau datang itu adalah mantanmu gitu. Kalau orang baru memang ada yang ya ada beberapa yang datang orang baru, tapi ini aku lihat orang lama juga mau kembali lagi, bahkan ingin menghidupkan kembali rasa romansa di antara kalian, ya. Seperti itu. Bahkan ada juga yang ingin menjalin kembali hubungan, ingin mengembangkan kembali hubungan, ya. Terus itu aku lihat di sini dia kayaknya pengen terbuka nih sama kamu untuk bisa menyembuhkan luka yang pernah kamu dapatkan dari dia, atau menyelesaikan masalah di antara kalian di masa lalu yang belum terselesaikan, seperti itu. Dan aku lihat memang ada keinginan dari dia untuk bisa bersama dengan kamu di masa depan, bersama-sama sukses ya, punya hubungan yang sukses gitu aku lihatnya ya. Kira-kira kapan sih ya dia akan datang? Kalau waktu pastinya setiap orang berbeda-beda ya, setiap orang berbeda-beda. Karena kalau aku lihat juga di sini, kalau untuk masalah waktu kayaknya butuh waktu yang cukup lama. Karena di sini memang dia perlu menghadapi tantangan dalam hidupnya dulu. Aku lihat hidupnya sebenarnya nggak lempeng-lempeng aja. Hidupnya itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan hal-hal yang menantang. Dia perlu menghadapi medan pertempuran dalam hidupnya, bukan berarti dia bawa senjata, senapan gitu bertempur, enggak ya. Maksudnya hidup dia kayak penuh dengan lika-liku ya, penuh dengan kesulitan, penuh dengan jalan buntu. Ya pokoknya di sini hidup dia lagi sulit-sulitnya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalau dia mau datang ke kamu kayaknya butuh keberanian gitu ya, butuh kekuatan ya, seperti itulah ya. Karena aku lihat saat ini untuk bisa menstabilkan kehidupannya dia juga butuh keuletan, keberanian, kekuatan untuk memperoleh apa yang dia inginkan ya. Seperti itu deh aku lihat di sini. Oke, kita lihat dari kartu clarifying life situation ya. Bagaimana ya dengan kamu dan dia? Licin banget kartunya.
Oke, kalau aku lihat saat ini memang mungkin kamu saat ini lagi punya banyak-banyak ide, kreativitas, keinginan, rencana-rencana yang mungkin pengen kamu jalani, pengen kamu lakukan, tapi belum kamu jalani. Atau mungkin kamu masih ragu-ragu, bisa nggak ya aku melakukan ini, bisa nggak ya aku bisnis ini, tapi gimana caranya gitu ya. Oke, aku lihat di sini nampaknya memang kamu harus bisa apa sih namanya, memanfaatkan inovasi, imajinasinya kamu ya, kemudian manifestasikan. Maka di situ kamu akan menemukan jawaban dari keinginan-keinginannya kamu. Jadi kalau aku lihat kamu memang lagi fokus dengan kehidupan masa depan ya. Aku lihat di sini kamu lagi pengen fokus dengan rencana-rencana kamu ke depannya, atau apa awalan-awalan baru yang pengen kamu lakukan, keinginan-keinginan baru yang kamu ingin lakukan. Nah, itu ya aku lihat di sini. Cobalah untuk membuat suatu inovasi baru atau inovasi yang unik gitu ya. Dan lebih kreativitas lagi, lebih berimajinasi lagi, dan juga di situ coba untuk dimanifestasikan ya. Maka di situ kamu akan menemukan jawaban gimana caranya untuk misalkan pengen jadi bos kopi nih misalkan gitu ya. Kayak mana tapi caranya gitu ya. Oke, mulai berpikir untuk berimajinasi, berinovatif ya, dan mungkin memanifestasikannya. Di situ kamu mungkin lambat laun akan menemukan jawabannya gimana caranya menjadi bos kopi. Nah, kayak gitu. Oke, untuk sekarang ya, untuk masalah mungkin ini masalah percintaanmu ya, udah di stop aja dulu ya, fokus aja dulu dengan apa yang saat ini bisa kamu lakukan ya, karena kalau aku lihat dalam percintaanmu ini tidak bisa dipaksakan. Bahkan di sini itu kan ada stop and reflect, kemudian rose of stillness ya. Jadi butuh untuk jeda aja dulu ya, untuk masalah percintaan jeda aja dulu. Cobalah untuk tenang, jeda, walaupun mungkin dalam kesendirian ini terasa dingin ya, terasa sepi, terasa ya mungkin ada kehampaan juga, tapi itu lebih baik ya, lebih baik berhentilah sejenak, melakukan pengusahaan ya, untuk membuat kisah percintaanmu segera berhasil gitu ya. Yang lebih baik di sini adalah menghargai seberapa jauh kamu sudah melangkah ya, seberapa jauh kamu sudah effort terhadap dia untuk terhadap hubungan ini. Tapi nampaknya ya kalau memang belum berhasil ya, coba sekarang dipikirkan ulang, apakah memang dia orang yang tepat, apakah waktunya memang tepat bagi kalian untuk segera bersama atau tidak gitu ya. Coba dilihat dari berbagai faktor, dari segi-segi yang lain. Oke, mungkin perasaan kalian sama-sama saling cinta, tapi apakah secara ekonomi sudah settle, apakah secara karir sudah bagus, secara mental apakah sudah siap? Kalau itu semua belum ya, walaupun itu salah satu faktor yang bukan utama, tapi kan itu pendukung, faktor pendukung. Kalau faktor pendukungnya aja tidak mencukupi, tidak memenuhi, ya nggak bisa dipaksakan juga kan gitu. Hidup nggak cuma makan cinta, hidup juga butuh uang, butuh ya secara realistis aja gitu. Jadi saat ini stop aja dulu untuk terlalu menggebu-gebu ingin memiliki hubungan gitu ya. Kalau misalkan memang ada orang baru yang mendekatimu, ya silahkan welcome, tapi nggak usah yang sampai menggebu-gebu. Kalian lihat kembali seberapa jauh kalian sempat menjalin hubungan dengan seseorang, tapi apa yang kalian dapatkan hanya kekecewaan, kegagalan, pengkhianatan, rasa sakit gitu kan. Dan sejauh apa kalian sudah berjalan untuk bisa menyembuhkan rasa sakit itu gitu ya. Jadi ikut alur aja, intinya seperti itu. Kalau saat ini hatimu atau instingmu mengatakan udah stop aja dulu untuk cinta-cintaan, fokus dulu dengan karir, ya udah fokus aja dulu gitu ya. Paham ya?
Tuh, kemudian di sini ada wind of fortune, ya, adapt and apa ini? Thrift, ya. Jadi gini, biarkan ini kan masalah angin yang membawa kapal ini berlayar ya, bermanuver kemana-mana gitu kan. Kapal ini jadi apa ya, dia tidak terarah gitu kan jalannya. Biarkan angin yang membawa dia ke arah mana dia akan bermanuver. Jadi gitu untuk kamu ya, dimana saat ini situasinya membawa kamu, jalani gitu ya, jangan dipaksakan, jangan didinai, jangan ditolak. Kalau saat ini memang kok kayaknya instingku mengatakan, atau kok kayaknya aku ini ada dorongan untuk melakukan apa ya, melakukan apa namanya, bisnis baru, ya udah coba aja dulu jalani bisnis baru itu gitu. Gimana caranya, cari kreativitasnya gitu ya, biarkan situasi yang biarkan mengalir begitu saja aja hidupmu gitu ya. Tuh, di sini juga ada worthy goal dan fresh idea. Fresh idea. Ya, fresh idea. Jadi cobalah untuk keluar ya, jangan cuma mendem aja di rumah ya. Cobalah untuk keluar, mencari inspirasi ya. Mungkin yang di sini kalau misalkan lagi pengangguran ya, cari kerja di luar gitu ya, untuk mencapai tujuan hidup kalian. Jadi apa nih yang sebenarnya kalian inginkan dari hidup kalian, seperti itu? Apakah hanya bermalas-malasan di rumah, atau memang ya itu tadi inspiration ini ya, aku lihat di sini inspirasi ini ya. Jadi coba gimana caranya untuk mendapatkan inovasi, imajinasi ya. Untuk mendapatkan imajinasi itu kan butuh suasana yang tenang, terus itu butuh melihat sekeliling, lingkungan luar gitu kan, untuk bisa mendapatkan inovasi. Tergantung ya, setiap orang beda-beda ya cari inovasi itu. Tapi di sini bagusnya sih kalian keluar ya. Cobalah untuk tetap berpikiran terbuka ya, agar bisa mengundang perspektif baru, biar kalian bisa memperkaya penjelajahan inspirasinya kalian atau kreativitasnya kalian, kayak gitu. Oke, bagi kalian yang saat ini masih tidak mengerti ya, kenapa kok hubungan kalian bisa berakhir, kenapa keinginanku tidak tercapai dalam hal percintaan dan juga mungkin dalam karir, kenapa kok belum settle juga, kenapa belum bagus juga, seperti ini jawabannya. Ada fail of illusion dan seek truth ya. Jadi cobalah untuk cari kebenarannya. Faktanya seperti apa sih? Ya, faktanya ya, kalau misalkan ini dalam percintaan, kamu dengan dia, ya faktanya itu tadi, memang kamu dengan dia sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta, tapi kan faktor pendukungnya tidak mendukung gitu loh. Ya, mungkin secara karir belum settle, keuangan belum baik, ditambah lagi juga dia orangnya flirting gitu kan, dia orangnya belum bisa setia gitu kan, ya kan? Terus itu apa lagi? Mungkin selama ini dari kedua belah pihak masih fokus dengan karir, keuangan masing-masing. Jadi di situ ya, coba rangkul, lihat kejelasannya dan faktanya. Nah, maka di situ akan terungkap ya, kenapa hubungan ini bisa seperti ini. Nah, kalau dalam karir juga seperti itu ya, dilihat kenapa kamu tidak mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Oke, mungkin dari persyaratan pendukung ya, mungkin melakukan pelatihan atau apa, itu kamu tidak melakukannya gitu. Jadi kenapa mungkin kamu tidak mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, yaitu mungkin persyaratan pendukungnya tidak kamu lakukan, seperti itu ya. Cobalah untuk tetap berpikiran terbuka, intinya gitu, mau dalam karir ataupun dalam percintaanmu, cobalah untuk tetap berpikiran terbuka untuk bisa menemukan jawaban atas jalan apa yang ingin kamu tuju, dan kamu bisa pahami itu semua, kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada yang suka bertanya-tanya, kenapa ya hidupku begini, kenapa ya cinta nggak bagus, percintaan nggak bagus, karir juga sulit, keuangan seret, nah kayak gitu ya. Coba buka pola pikir kalian. Oke, kemudian di sini ada inner vision dan
see what real, ya. Jadi lihat apa yang menjadi faktanya, ya. Jangan selalu hidup dalam angan-angan, jangan selalu hidup dalam ekspektasi, jangan selalu hidup dalam imajinasi. Boleh berimajinasi, tapi jangan berlebihan, tapi dijalankan, gitu ya, dijalankan. Intinya di sini kamu disuruh untuk melihat faktanya atau kenyataannya. Lihatlah apa yang menjadi kenyataannya. Amati dengan jelas, ya. Sejatinya wawasan itu sejatinya terletak di balik apa yang sebenarnya gini. Wawasan sejatinya terletak di balik permukaan. Jadi kalau aku lihat di sini, kalian itu memandang sesuatu itu pengennya yang indah-indah kan. Nah, sebenarnya yang indah-indah, bisa mendapatkan sesuatu yang indah, di balik itu kan pasti ada kesulitan. Nah, cobalah untuk lebih fokus melihat sesuatu itu dari perjuangannya gitu loh, bukan dari hasilnya gitu loh. Hasilnya memang perlu untuk kita lihat, tapi untuk mendapatkan hasil yang bagus itu kan pasti ada pertempuran, pasti ada lika-likunya. Itu ya, cobalah kalian lihat dari sisi itunya gitu, gimana caranya. Makanya di sini kalian punya imajinasi, kalian punya ide, tapi belum bisa kalian lakukan. Ide itu bagus kan, pengen jadi bos kopi. Berarti kan sukses ya, kaya raya kopi ya, kaya raya kan, terus itu punya kebun kopi, enak mandangnya. Tapi untuk bisa mencapai itu bagaimana? Ya kan, mungkin harus cari modal, cari investor, ya kan, cari distributor, apalagi harus punya ilmunya, ya, untuk membuat kopi itu menghasilkan atau berbuah dengan banyak, itu kan harus ada ilmunya, pupuknya pakai apa, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jangan hanya melihat dari apa yang terlihat menariknya aja, tapi lihatlah di balik permukaan itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, baik dalam percintaan ataupun karir. Ya, seperti itu aku lihat di sini. Ya, dalam hal percintaan pun gitu ya. Jangan cuma dilihat senang-senangnya aja, pengennya menikah, tapi sebelum menikah kan ada perjuangannya gimana, lika-likunya, harus saling memahami, saling komunikasinya itu interaktif atau enggak, ya kan. Terus faktor eksternalnya misalkan dari karir, keuangan, keluarga, ya kan, itu harus dilihat juga. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarot tuh. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 29, 25, 24, 20, 31, 11, 3, 14, 1, 22, 15, 18, 4, 21, 28, 5, 13, 19, 10, 16, 17, 26, 6, 8, 2, 7, 27, 30, dan 9. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Januari, Juni, Juli, Februari, Desember, April, September, Mei, Maret, dan November. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Ada kerbau, ayam, tikus, anjing, macan, kuda, babi, kelinci, ular, naga.
alfabetnya, bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. STNAVFUBD WZRQMJOY IXKPLH. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.